Tadi Nabi SAW sebutkan 30 orang yang ngaku sebagai nabi ya. Sekitar 30, 27, ada perempuannya 4 ya, sekitar itu 30. Tapi maksud para ulama yang dimaksud dengan 30 atau sekitar 30, saya kunu fi min ummati, saya khruju min ummati thalathuna kadzabun, akan ada dari umatku 30 pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, semuanya ngaku sebagai nabi, wa ana khatamun nabiin, aku penutup para nabi, wala nabiyya ba'di, tidak nabi selaku. 30 ini adalah orang-orang hebat-hebat yang punya pengaruh luar biasa. Yang mungkin punya pasukan, punya pengaruh, punya pengikut yang luar biasa. Bukan semua yang ngaku sebagai nabi. Kalau yang ngaku sebagai nabi tok banyak sekali ya. Banyak sekali. Saya juga pernah ketemu orang ngaku sebagai nabi ya. Jadi banyak. Apalagi di tanah air kita banyak orang ngaku sebagai nabi. Terakhir ketemu ada nabi di Karawang ya. Kemudian Ahmad Musaddiq, kemudian ada akhir-akhir ini ada nabi dari Sulawesi ya. Yang diwawancara kayak orang-orang bingung ya. Kemudian tidak salat dan yang lainnya. Kalau nabi-nabi begitu banyak banget ya. Nabi-nabi begitu banyak banget ya. Ngaku Lia Amiduddin yang ngaku sebagai Nabi Isa atau sebagai apa saya lupa. Saya juga pernah lihat ada orang rambutnya gondrong. Zaman dulu masuk di televisi dia ngaku sebagai nabi ya. Ketika ditanya siapa kamu, kata dia saya Isa bin Maryam. Kenapa? Saya turun ke bumi dari langit turun ke bumi karena banyak orang melakukan kerusakan, saya ingin perbaiki. Ya orang ini orang gila-gila gini banyak ya. Terakhir Ahmad Musaddiq yang juga sudah meninggal ya. Bukan itu maksudnya nabi-nabi seperti itu. Tapi yang dimaksud 30 orang ini nabi-nabi yang luar biasa ya. Seperti Musailimah, seperti Suja, seperti Mirza Ghulam Ahmad ya. Tapi mungkin kalau kita bagi para pengaku nabi tersebut, kita bagi menjadi 3 fase ya. Al-mutanabbi'un, nabi-nabi palsu. Kita bisa bagi 3. Yang pertama, yang muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah yang muncul di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman sahabat. Sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga ya, yang muncul setelah zaman mereka. Yang muncul setelah zaman para sahabat. Ada sebagian ulama membagi sampai dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, tapi kita umumkan saja yang muncul setelah zaman para sahabat hingga saat ini, ya. Contoh yang muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 orang yang terkenal ya. Yang pertama adalah Al-Aswad Al-Anasi, kemudian yang kedua adalah Musailimah bin Habib Al-Kadzdzab, Al-Hanafi Al-Kadzdzab, yaitu Musailimah Al-Kadzdzab. Kemudian yang ketiga Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Tulaihah Al-Asadi. Ini 3 orang yang muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian adapun di zaman para sahabat ya, di antaranya Laqit bin Malik Al-Azdi,
yang dikenal dengan Zutaj. Kemudian di antaranya yang terkenal juga adalah Suja, ya. Ini bintul Harith. Ini nabi perempuan, ya. Suja atau Sija bintul Harith. Nabi perempuan, ya. Kemudian di antaranya adalah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi dari Taif, Al-Mukhtar As-Saqafi. Adapun yang muncul setelah zaman para sahabat banyak, tapi di antara yang paling terkenal adalah sekarang adalah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani yang punya Ahmadiyah, ya. Al-Ahmadiyah. Taib, inilah tokoh-tokoh yang akan saya bacakan kisahnya. Tentu masih di sini tentu banyak, sebelum Mirza Ghulam Ahmad banyak, tetapi kita akan sampaikan sebagian saja, ya. Insyaallah. Baik, sekarang kita cerita terlebih dahulu adalah nabi yang muncul, nabi-nabi palsu yang muncul di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia disebut adalah Al-Aswad Al-Anasi. Al-Aswad Al-Anasi disebut dia diberi namanya sebenarnya Abhalah bin Ka'ab. Tetapi dia diberi gelar dengan Al-Aswad karena orangnya hitam, ya, orangnya hitam. Dan dia muncul mengaku sebagai nabi pada tahun 11 Hijriyah, ya. Dia ngaku sebagai nabi, kemudian dia pun pergi ke negeri Yaman, ya. Kemudian dia memiliki kekuatan yang hebat di sana, ya. Bahkan dia pun membunuh dia pergi ke Son'a dan dia membunuh Amir Son'a yang adalah seorang muslim yang bernama Syahr bin Badhan. Syahr bin Badhan dibunuh oleh Al-Aswad Al-Anasi, kemudian dia paksa nikah sama istrinya, ya, istrinya Syahr, karena istrinya seorang wanita cantik. Jadi tadi wanita muslimah tapi dipaksa kawin oleh Al-Aswad Al-Anasi. Al-Aswad Al-Anasi disebutkan dia punya keajaiban itu sihir, dia punya ilmu sihir sehingga banyak orang percaya kepada dia. Di antaranya ketika ada himar, ya, himar jatuh, ya, di depan dia, maka dia bilang ini himar sedang sujud kepada saya. Dan himar tersebut tidak akan bangkit dari sujudnya, padahal jatuh, ya, tidak akan bangkit dari sujudnya kecuali saya ngomong. Setelah dia ngomong baru himarnya bangkit. Orang semakin percaya, ya. Ada yang mengatakan dia latih dulu, latih himar tersebut, ya, dongki tersebut, keledai tersebut dilatih supaya bisa sujud atau ruku kepada dia di hadapan manusia sehingga orang semakin percaya kepada dia. Dia ngaku sebagai nabi, ya, ya, kemudian membunuh Amir Son'a. Ya, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk membunuhnya. Para sahabat dikirim ke Son'a untuk membunuhnya. Maka diutuslah 4 orang sahabat, ya. Itu Qais bin Ya'guth dan Khairus dan Dazawih, ya. Intinya akhirnya dia dibunuh oleh seorang yang bernama Fairuz Ad-Dailami. Fairuz Ad-Dailami akhirnya masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia bunuh Al-Aswad Al-Anasi tersebut, ya. Maka ketika wafat atau tewas Al-Aswad Al-Anasi, maka Nabi SAW mengabarkan, dan Nabi SAW di Madinah, Nabi SAW telah sampai kepada kabar bagaimana Fairuz telah membunuh Al-Aswad Al-Anasi, maka Nabi berkata, faza Fairuz, telah beruntung atau telah menang Fairuz. Dan Fairuz Al-Anasi ini, Ad-Dailami ini akhirnya nanti wafat di sekitar di zaman Muawiyah, ya, itu lebih dari 50 Hijriyah, ya. Setelah mereka membunuh, karena dia punya pengawal yang banyak, tapi mereka berhasil diam-diam masuk ke rumah kemudian bunuh Al-Aswad Al-Anasi ini. Setelah itu dipenggalah oleh kepalanya, ya. Kemudian mereka bingung gimana caranya kita umumkan kepada masyarakat, ya. Pengikutnya banyak. Akhirnya ketika waktu yang tepat, akhirnya mereka pun melemparkan di hadapan pengikutnya kepalanya Al-Aswad Al-Anasi,
Kemudian ada yang berteriak, mereka pun berteriak, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Abhalah kadzdzab. Ya, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Adapun Abhalah ini adalah seorang pendusta. Akhirnya para pengikutnya kocar-kacir, kemudian mereka kabur meninggalkan Son'a. Ya, inilah nabi pertama yang akhirnya tewas, yaitu Al-Aswad Al-Anasi, yang dia tewas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, tapi intinya Al-Aswad Al-Anasi punya keahlian, ya, punya kelebihan, mungkin punya semacam trik atau sihir yang membuat orang percaya kepada dia. Dan kedua orang ini, yang kedua muncul namanya Musailimah Al-Kadzdzab, ya, Musailimah Al-Kadzdzab. Ini juga muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kedua orang ini telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Musailimah dia dari Bani Hanifah. Dari Bani Hanifah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Amul Wufud sekitar tahun 9 Hijriah. Dia datang kemudian dia seakan-akan masuk Islam, ya, dengan teman-temannya, dengan kaumnya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberikan juga kenabian, atau dia mengatakan kalau Rasulullah meninggal, serahkan urusan kepadaku, ya. Serahkan urusan kepadaku. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Jadi dia bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In ja'ala li Muhammadun al-amr min ba'dihi ittaba'tuhu." Kalau Muhammad setelah dia meninggal, dia serahkan kenabiannya kepadaku, aku akan jadi pengikutnya. Ya. Dan pengikut saya banyak, dari Bani Hanifah banyak, ya. Dan dia orang pembesar di situ, di Bani Hanifah, di kaum Bani Hanifah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Thabit bin Qais bin Syammas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memegang jaridah, pelepah korma. Akhirnya Thabit bin Qais menyampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini Musailimah Al-Kadzdzab mengatakan kalau kau sudah meninggal, tolong kenabian diestafetkan kepada dia." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau sa'altani hadhihi al-qit'ah ma a'taitukaha wa lan ta'du amrallahi fika wa la in adbarta la yuqirannaka Allahu wa inni la araka alladhi uritu fihi ma urid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kau minta, sampaikan kepada dia, kalau kau minta, jangankan kenabian, kau minta pelepah korma ini aku tidak akan kasih. Jangan usah kenabian. Kau minta pelepah korma aku enggak akan kasih. Dan kau tidak akan bisa melampaui perkaramu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau balik maka Allah akan membinasakan engkau. Wa inni la araka alladhi uritu fihi ma urid. Dan aku melihat engkau akan mengalami apa yang aku dimimpikan tentangmu. Kau akan mengalami apa yang aku dimimpikan tentangmu. Ya, akhirnya Thabit sampaikan kepada Musailimah Al-Kadzdzab. Setelah itu Ibnu Abbas ketika mendengar Nabi berkata demikian, sungguh aku melihat engkau akan mengalami seperti apa yang aku mimpikan. Maka Ibnu Abbas bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksud Anda ketika berkata, Inni la araka alladhi uritu fihi ma ru'it, ya. Sungguhnya kau akan mengalami apa yang aku lihat dalam mimpiku." Ya, maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Bainama ana naimun ra'aitu fi yadi siwaraini min dhahabin." Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba aku lihat dalam mimpiku ada dua gelang dari emas, ya. Fa ahammani sya'nuhuma. Dua gelang ini membuat aku gelisah. Fa uhiya ilayya fil manami aninfukhuma. Maka aku diperintahkan dalam mimpiku, diwahyukan oleh Allah, tiuplah dua gelang tersebut. Fa nafakhtuhuma, aku pun meniup dua gelang tersebut, fatara, maka dua gelang tersebut pergi terbang. Fa awaltuhuma kadzabain, maka aku menafsirkan maksudnya dua gelang ini adalah dua pendusta. Yakhrujani ba'di, yang akan keluar setelahku. Ahaduhuma al-Anasi wal akhar Musailimah. Dua ini adalah Al-Anasi, yang Al-Aswad Al-Anasi sama Musailimah. Dan ternyata mimpi Nabi benar, ya. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, fa wada'a fi kaffi siwarani min dhahabin fakabura. Tiba-tiba dalam mimpiku aku melihat ada dua gelang di telapak tanganku, dan kedua gelang tersebut membesar jadi besar. Fa huwa ilayya an unfukhuma, maka aku diwahyukan untuk meniup dua gelang tersebut. Fa nafakhtuhuma, aku pun tiup. Kemudian pergilah dua gelang tersebut, maka aku tafsirkan adalah dua pendusta. Ya, yang pertama adalah sahibu Son'a yang tinggal di Son'a, yaitu Aswad Al-Anasi. Yang kedua adalah Musailimah Al-Kadzdzab. Jadi dua orang ini memang sudah ada di zaman Nabi.